Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran komunikasi keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik. Ada beberapa pengertian mengenai komunikasi terapeutik. Yang pertama, menurut Stuart Sutton, menyatakan bahwa komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya itu dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi menurut Student dan Swart ini, komunikasi itu adalah gimana caranya kita berbicara itu dilakukan secara terencana. Jadi kita mau ngomong apa terhadap pasien kita, nah, itu terencana, jadi direncanain dulu sebelum ketemu sama pasien. Lalu kalau terencana berarti sadar kitanya ya. Nah, terus bertujuan, jadi ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, kegiatannya pun, nah dalam kita berkomunikasi sama pasien ini, nah kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien. Jadi komunikasinya itu di sini harus berencana, mau ngomong apa direncanakan dulu, lalu harus sadar, lalu komunikasinya juga punya tujuan, lalu kegiatannya ini tujuan akhirnya itu adalah untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya di sini menurut Hosier et al. Menjelaskan bahwa komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang direncanakan. Jadi mau ngomong apa tuh direncanakan dulu secara sadar, lalu memiliki tujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien dan membina hubungan yang terapeutik antar perawat dan pasien. Kalau menurut Hosier ini ditambahkan ya, untuk membina hubungan yang terapeutik. Maksudnya adalah membina hubungan yang baik, membina hubungan saling percaya antar pasien dengan perawat. Nah, kalau misalkan pasiennya di sini sudah percaya sama perawat, itu bermanfaat sekali. Buat apa? Buat agar kesembuhan pasien tersebut bisa cepat tercapai. Contohnya misalkan, dalam tahapan pengkajian, kita kan nanya-nanya pasien tuh. Nah, kalau kita punya komunikasi atau kita melakukan komunikasi terapeutik ini dengan baik, pasien nanti akan percaya dengan kita. Pasien juga akan mengemukakan apa saja yang dia rasakan, baik itu secara fisiknya maupun secara psikologisnya. Jadi kalau pasien udah percaya dengan kita melakukan komunikasi terapeutik yang betul, nah pasiennya pun nanti akan bercerita apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia cemaskan, seperti itu. Kalau pasiennya sudah mengungkapkan apa yang dia rasa, sehingga kita perawat menjadi lebih mudah. Lebih mudah apa? Untuk melakukan tindakan keperawatan yang tepat, sehingga kalau tindakannya sudah tepat, sehingga proses kesembuhan itu menjadi lebih cepat sembuh pasiennya. Misalkan, kalau misalkan kita melakukan komunikasi yang baik nih sama pasien, kita punya sikap yang baik, melakukan komunikasi terapeutik yang baik, pasiennya mengeluhkan nyerinya di bagian mana? Nyerinya di bagian kepala. Kepalanya sebelah mana, Bu? Kepala bagian tengkuk belakang. Nyerinya seperti apa, Bu? Seperti tertindih beban yang berat, misal. Nah, kalau kita udah punya data tersebut, berarti kita lebih mudah untuk apa? Untuk melakukan tindakan apa nih yang lebih tepat? Oh, kita lihat nih tensinya berapa, sepertinya ada indikasi atau ada kecurigaan dia hipertensi nih kalau sakit kepala hebat, seperti tertindih beban yang berat di bagian belakang. Oh iya, tensinya juga tinggi. Oh, kalau tensi tinggi berarti harus melakukan tindakan keperawatan ini. Jadi tindakannya itu lebih tepat, nggak usah muter-muter dulu kemana-kemana.
Karena apa? Pasiennya mengeluhkan atau pasiennya bicaranya itu secara jelas apa yang dia rasakan. Sehingga kita pun melakukan tindakan keperawatannya bisa lebih tepat. Kalau tindakan kita tepat, nah berarti mempercepat untuk apa? Untuk kesembuhan daripada pasien kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengertian komunikasi yang ketiga. Komunikasi terapeutik di sini termasuk komunikasi interpersonal, artinya dua orang dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara perawat juga pasien. Selanjutnya, manfaat komunikasi terapeutik. Manfaatnya buat apa sih ada komunikasi terapeutik? Buat apa sih ada komunikasi antara perawat dengan pasien yang baik? Satu, manfaatnya adalah mendorong dan juga memotivasi adanya kerjasama antara pasien dan juga perawat melalui hubungan perawat dan klien. Selanjutnya yang kedua manfaatnya, mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan oleh perawat. Itu adalah manfaat dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya, di sini ada tujuan komunikasi terapeutik. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalah. Masalah itu baik secara fisik maupun secara psikologis. Lalu mengurangi beban perasaan dan juga beban pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk memberikan rasa nyaman bagi klien. Lalu yang kedua adalah membantu dalam mengambil keputusan untuk tindakan yang efektif dan juga efisien. Nah, mengambil keputusan ini buat apa? Misalkan kita beritahu bahwa pasien tersebut harus dilakukan tindakan yang namanya endoskopi misalkan. Endoskopi itu adalah jenis pemeriksaan untuk melihat kondisi lambung gitu ya. Nah, kita tak beritahu kepada pasien, Bapak atau Ibu mengeluhkan muntah terus, mual terus, dokter menganjurkan atau untuk melakukan tindakan yang namanya endoskopi. Endoskopi itu tindakannya seperti ini loh Bu, kita jelaskan. Lalu manfaatnya untuk ini loh Bu. Nah, pasiennya jadi mengerti kan apa itu endoskopi, buat apa manfaatnya. Nah, sehingga pasien juga lebih mudah buat apa? Buat mengambil keputusan. Ya suster, saya mau dilakukan tindakan yang namanya endoskopi. Nah, berarti kan itu kita membantu pasien buat apa? Buat mengambil keputusan. Jadi segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pasien itu harus berdasarkan ya keputusan pasien juga mau tidak dilakukan tindakan tersebut. Tugas kita sebagai seorang perawat adalah memberitahu tindakan itu apa, seperti apa, manfaatnya untuk apa, mungkin sampai dengan kisaran biayanya pun berapa, kita sampaikan kepada pasien. Lalu pasien yang mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Oke, yang ketiga di sini tujuannya adalah memberikan gambaran tentang orang lain, lingkungan fisik, dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, di sini komunikasi terapeutik akan tercapai bila melakukan yang namanya helping relationship perawat. Nah, di sini memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, kita sebagai seorang perawat harus memiliki yang pertama, kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Artinya adalah perawat harus memperjelas tentang dirinya sendiri, keyakinan, lalu apa yang dianutnya itu penting dalam kehidupan setelah itu baru dia bisa menolong orang lain. Jadi kita sendiri ini harus yakin dulu gitu ya, bahwa kita ini punya ilmu, bahwa kita ini bisa melakukan atau bisa menolong pasien kita. Yang pertama kita harus punya keyakinan. Keyakinan ini dari mana? Kita harus belajar dulu, kita harus punya ilmu dulu. Untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk menolong pasien kita. Setelah kita punya ilmu, nah kita punya keyakinan bahwa kita mampu nih, kita bisa menolong orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisis perasaannya. Nah, perasaan siapa? Perawat. Ini kan karakteristik yang sampai dengan 6 ini. Nah, ini karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang perawat untuk melakukan yang namanya komunikasi terapeutik ya. Ibu ulangi lagi, yang pertama ini adalah kesadaran diri terhadap nilai yang dianut, artinya perawat harus
punya keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa ia mampu, bahwa ia bisa, bahwa ia bisa menolong orang lain, bisa menolong pasiennya dengan cara apa, dia punya ilmunya, dia punya materinya, dia punya teorinya, dia punya dulu pernah praktek belajarnya gitu. Nah, setelah dia belajar, dia paham, dia tahu, dia punya keyakinan bahwa dia bisa nih menolong orang lain, dia bisa nih menolong pasien. Lalu yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki seorang perawat adalah kemampuan untuk menganalisis peran. Menganalisis perasaannya, kemampuan untuk menganalisis perasaannya. Nah, di sini juga perawat harus belajar mengenal, menganalisis perasaan yang dialaminya. Misalkan ketika sedang malu, marah, kecewa, putus asa, kan kita sebagai perawat juga memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi pada saat berjumpa dengan pasien, bertemu dengan pasien, kita tidak boleh memperlihatkan rasa kecewa kita, rasa marah kita, rasa sedih kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menganalisis perasaan kita. Jadi pada saat jadi kita bisa mengontrol apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi sedih, kita lagi kecewa, nah kita harus bisa tuh mengontrolnya agar apa? Agar tidak keluar, agar tidak nampak di hadapan pasien kita. Nah, seperti itu ya. Oke, terus yang ketiga adalah kemampuan menjadi contoh peran. Kita ini sebagai seorang perawat menjadi contoh peran atau role model untuk orang lain atau untuk pasien kita. Contohnya, kita bilang sama pasien kita, Bapak, ini Bapak sudah tidak boleh merokok lagi ya Pak, karena paru-paru Bapak sudah kondisinya parah, sehingga Bapak sudah tidak diperbolehkan lagi untuk merokok. Kan kita bilang gitu tuh sama pasien. Nah, kita sebagai role model nih, kita sebagai contoh peran, kitanya pun tidak boleh merokok, kitanya pun juga harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan gitu ya. Contoh lain misalkan adik biar diarenya nggak terulang, adik harus ngelakuin cuci tangan yang betul, yang bersih. Nih kakak kasih tahu langkahnya seperti ini, kalian praktekkan. Nah, setelah kalian praktekkan, nah itu kan sebagai role model kalian. Nah, kalian sendiri pun atau perawat itu sendiri pun harus melakukan cuci tangan yang bersih dan benar. Itu ya. Oke, terus yang keempat adalah altruistik. Nah, di sini adalah perasaan merasakan kepuasan karena mampu atau bisa menolong orang lain secara manusiawi. Terkadang apabila kita sudah bisa nolong orang lain atau kita sudah bisa membantu orang lain, kita suka ada timbul rasa apa? Rasa puas, rasa seneng, rasa bangga. Oh iya, saya sudah bisa bermanfaat ya buat orang lain. Seperti itu ya. Oke, yang kelima adalah rasa tanggung jawab secara etik maupun secara moral. Nah, sebagai seorang perawat wajib harus punya rasa tanggung jawab ya, baik secara etika maupun secara moralnya. Yang terakhir yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya di sini yaitu sikap komunikasi terapeutik. Nah, di dalam melakukan suatu komunikasi terapeutik dengan pasien, kita wajib apa? Melakukan yang namanya satu, kita harus berhadapan. Nah, arti berhadapan di sini adalah kita bisa menghargai bahwa kita ini sedang berbicara, jadi harus berhadapan. Saya siap untuk Anda, saya siap mendengarkan keluhannya Anda. Lalu yang kedua adalah mempertahankan kontak mata atau eye contact. Nah, di sini adalah ya memandangnya secara natural saja ya, artinya kita lihat dia kalau lagi berbicara itu harus saling melihat. Yang selanjutnya yaitu membungkukkan ke arah klien. Nah, membungkukkan ke arah klien di sini adalah kita itu misalkan bicaranya dengan atau klien kita adalah anak kecil. Anak kecil biasanya kan lebih rendah, maksudnya tingginya nggak sama dengan kita. Nah, kita dianjurkan untuk membungkukkan sedikit badan kita biar kita berbicaranya juga nyaman gitu. Jadi membungkukkan ke arah klien. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga memberikan komunikasi yang baik, yang nyaman. Jadi posisinya anak kecil nggak menengadah terus seperti itu ya. Oke, terus yang keempat adalah mempertahankan sikap yang terbuka. Artinya di sini adalah sikap terbuka. Kita kalau lagi bicara berhadapan, eye contact-nya juga bagus, natural.
Nah, kita juga nggak boleh nih bersikap tertutup. Bersikap tertutup itu adalah bahasa tubuhnya kalian, misalkan dengan melipatkan tangan atau sidakep kalau kalian bilang ya, atau kaki kalian disilangkan kalau lagi duduk. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian sikapnya tertutup. Tapi kalau lagi komunikasi terapeutik, wajib mempertahankan sikap terbuka. Artinya tangannya nggak boleh ditumpangin, tangannya juga kakinya nggak boleh ditumpangin, tangannya nggak boleh dilipat seperti itu. Nah, yang kelima yaitu sikapnya harus tetap rileks. Rileks di sini artinya tidak tergesa-gesa, nggak juga bikin tegang, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kategori komunikasi non-verbal. Non-verbal. Isyarat vokal juga menentukan. Di sini misalkan tekanan udara, kualitas suara. Terus kalau ada di dalam lagi berbicara kita tertawa, tuh kawan jangan terbahak-bahak, gitu ya. Masih dalam batas normal lah. Nah, terus isyarat tindakan, semua gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan juga sikap tubuh. Seringkali kita punya tindakan yang tidak kita sadari. Kalau kita lagi stres atau kita lagi grogi misalkan gitu ya, tangannya nggak bisa diem atau kakinya nggak bisa diem. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Terus isyarat objek, yaitu objek yang digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang seperti pakaian, benda, atau benda-benda pribadi lainnya. Misalkan kalau lagi berkomunikasi terapeutik, jangan mempergunakan pakaian yang kurang sopan misalkan sehingga mengganggu berkonsentrasi atau pakaiannya terlalu ketat seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah ruang. Ruang di sini adalah isyarat tentang kedekatan hubungan antara dua orang. Di sini disarankan pada norma-norma sosial budaya yang dimilikinya. Yang terakhir adalah dengan sentuhan. Kontak fisik dua orang memerlukan komunikasi nonverbal yang penting untuk personal. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri komunikasi terapeutik. Nah, di sini ciri komunikasi yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah suatu sikap yang harus diterapkan dan memberikan bantuan kepada klien dengan tidak memandang kondisi klien, terus juga tidak mengharapkan imbalan apapun. Selanjutnya yaitu empati. Empati adalah sikap jujur dalam menerima kondisi klien, ikut merasakan penderitaannya klien, terus secara objektif juga memberikan penilaian terhadap kondisi klien yang tidak berlebihan. Yang terakhir adalah hangat. Kehangatan itu merupakan teknik dalam komunikasi yang dapat memberikan rasa nyaman tanpa adanya rasa takut saat klien itu mengekspresikan perasaannya. Contohnya pada saat berbicara, misalkan perawat menyentuh tangannya, atau kalau dia nangis sampai terseguk-seguk kita tepuk bahunya untuk rileks. Nah, itu masuk ke dalam sikap hangat. Oke, Ibu cukupkan dulu sekian pertemuan kali ini. Apabila ada yang tidak mengerti dapat bertanya kepada saya langsung. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.